Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdik li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Walau dhahara fi tanahnuhin li ghairi ta'adzuri qira'atin wajibatin kafatihatin. Walau zohara, sekalipun keluar oleh dua huruf itu fi tanahnuhin, pada dehem, li ghairi ta'adzuri qira'atin wajibatin, dehemnya bagi selain uzur bacaan yang wajib, kafatihatin, seperti contoh bacaan yang wajib membaca Al-Fatihah. Wa misluha kullu wajibin qawliyin, dan seperti surat Fatihah, yaitu tiap-tiap yang wajib yang bangsa ucapan, rukun qauli. Kata syahudin akhirin, seperti membaca tasyahud akhir. Wasolatin fihi, dan membaca solawat Nabi pada tasyahud akhir. Fala tabtulu bidhuhuri harfaini fi tanahnuhin li ta'adzuri ruknin qawliyin. Maka tidak batal oleh solat dengan sebab keluarnya dua huruf pada dehem karena uzur membaca rukun qawli. Au dhahara fi nahwihi, atau sekalipun keluar oleh dua huruf itu fi nahwihi, pada seumpama dehem, kasu'alin, seperti batuk, wa bukain, dan nangis, wa yatasin, dan bangkis, wa dhahkin, dan tertawa, wa kharaja biqauliyin, wa kharaja biqauli li ghairi ta'adzuri qira'atin wajibatin ma idza dhahara harfani fi tanahnuhin li ta'adzuri qira'atin masnunatin kasurati awil kunuti awil jahri bil fatihati fatabtulu. Keluar hukum dengan ucapanku bagi selain udzur bacaan yang wajib. Keluar hukum oleh barang yang apabila keluar oleh dua huruf fi tanahnuhin pada dehem li ta'adzuri qira'atin masnunatin, karena uzur bacaan sunnat yang sunnah. Kasurati, contohnya seperti baca surat, awil kunuti, atau baca doa kunut, awil jahri bil fatihati, atau menyaringkan dengan al-fatihah. Fatabtulu, maka batal oleh solat. Wa bahasa Zarkashiyu jawazat tanahnuhi lis-shaimi li ikhraji nukhamatin tubtilu sawmah, dan membahas oleh Imam Zarkashi akan kebolehan dehem bagi orang yang berpuasa karena mengeluarkan reak yang dapat membatalkan oleh reak akan puasanya. Qala Syekhuna, berkata oleh guru kami Ibnu Hajar,
wa yuttajahu jawazuhu lil muftiri aidan li ikhraji nukhamatin tubtilu salatahu, dan dimuktamadkan oleh kebolehan dehem bagi orang yang tidak berpuasa pula karena mengeluarkan reak yang dapat membatalkan oleh reak akan solatnya, bi anna zalat li haddi zahiri, reak yang membatalkan itu dengan bahwa keturun, yakni keluar oleh reak bagi batas yang zahir. Walam yumkinhu ikhrajuha illa bihi, dan tidak memungkinkan padanya oleh mengeluarkan reak illa bihi kecuali dengan dehem. Walau tanahnaha imamuhu fabana minhu harfani lam yajib mufaraqatuhu, andai dehem oleh imamnya makmum lalu nyata dari dehem itu oleh dua huruf, maka tidak wajib oleh mufaraqah dengan imam, li'anna zahira taharruzuhu anil mubtili, karena bahwa yang zahir yaitu menjaga dirinya imam dari perkara yang membatalkan salat. Naam, tetapi indallat qarinatu halihi ala adami udhrihi wajabat mufaraqatuhu, jikalau menunjukkan oleh qarinah keadaan si imam atas ketiadaan udurnya imam, maka wajib oleh mufaraqahnya makmum daripada imam. Kama bahathahu Subkiyu, sebagaimana membahas akan wajib mufaraqah oleh Imam Subki. Walau ibtuliya syakhsun binahwi su'alin daimin bihaitsu lam yakhlu zamanun minal waqti yasa'u salata bila su'alin mubtilin, qala syekhuna alladhi yadharu al-'afu anhu wa la qada'a alaihi law syufiyah. Jikalau termusibahi oleh seseorang dengan seumpama batuk yang terus menerus dengan sekira-kira tidak sunyi oleh zaman daripada waktu yang memuat oleh zaman akan solat tanpa batuk yang membatalkan, berkata oleh guru kami Ibnu Hajar, alladzi yadhharu, adapun qaul yang zahir yaitu dimaafkan daripadanya dan tidak ada qadha yaitu wajib atasnya law syufiya, andai sembuh ia. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita membahas tentang hukum dehem di dalam solat, termasuk juga hukum batuk dalam solat, nangis dalam solat, bangkis dalam solat, tertawa, cekikikan dalam solat. Apakah membatalkan solat atau tidak? Begitu. Walau zahara fi tanahnuhin li ghairi ta'adzuri qiraatin wajibatin kafatihatin. Jadi saudara, termasuk daripada yang membatalkan solat adalah dehem. Dehem ini begitu, itu dapat membatalkan solat dengan catatan bila mana dalam dehem itu keluar dua huruf, apatah lagi lebih empat, begitu. Bila keluar daripadanya orang yang dehem itu dua huruf ke atas, pastikan dehem itu membatalkan sholat. Artinya jika seseorang itu sholat
lalu di dalam solatnya terjadi dehem, maka dehem itu bila mengeluarkan dua huruf, pastikan solatnya jadi batal. Jadi batal dengan dehem bila mengeluarkan dua huruf, tapi tidak mutlak. Yang membatalkan itu dehem bila mana dehemnya alasannya bukan karena kesulitan membaca bacaan wajib, kayak rukun kauli begitu, baca Fatihah. Kita baca Fatihah, rukun kauli ini ada 5 dalam salat. Pertama, Allahu Akbar, takbiratul ihram. 2 adalah baca Fatihah. 3 baca tasyahud akhir. 4 baca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. 5 salam. Yang pertama tentu tasyahud juga maksudnya yang wajib daripada bacaan tasyahud. Jadi bila mana orang itu sholat lalu dehem, maka saat dehem itu keluar 2 huruf, maka sholatnya batal. Kapan yang sholat itu batal? Bila dehemnya bukan pada materi wajib. Mana yang wajib? Baca Fatihah. Baca Fatihah itu wajib dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Udah kelewat materinya pada bab rukun. Nah, baca Fatihah kita sulit banget ngeluarin huruf, nyanggrek banget nih di tenggorokan, sulit, nggak bisa bacanya kecuali harus didehemkan. Baru dia bisa baca tuh alhamdulillah umpamanya. Maka kalau pada bacaan yang wajib, dehem itu tidak membatalkan sholat. Tapi bila dehem itu bukan pada bacaan yang wajib, semacam baca surat sesudah Fatihah, maka dehem itu dapat membatalkan sholat. Dari mana dalilnya? Kata yai kita, walau zoharo fi tanah nuhin li ghairi ta'adzuri kiraatin wajibatin kafatihatin. Jadi 2 huruf yang keluar daripada mulut kita, lidah kita pada masalah dehem itu bisa membatalkan sholat bila mana dehemnya itu bukan pada bacaan wajib. Kalau bacaan wajib, rukun kauli, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat Nabi, bila itu pada materi itu, fala tabtulu, maka sholatnya enggak batal meski keluar 2 huruf ketika dehem. Kenapa? Karena kesulitan membaca atau mengucapkan rukun kauli. Jadi dalilnya dari mana? Dehem ini dapat membatalkan daripada sholat. Di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi di dalam kitab sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ditanya tentang meniup dalam solat. Begitu. Dalam solat. Ibnu Abbas ini meniup nih batal enggak? Dalam solat Ibnu Abbas menjawab, yukhsha an yakuna kalaman. Itu meniup dikhawatirkan kategorinya kalam, yakni mengucapkan dalam solat di luar Quran, zikir dan tasbih. Artinya Ibnu Abbas menyatakan meniup itu membatalkan solat. Dalam solat ada debu di depannya, keluar 2 huruf, batal. Maka dehem itu senada dengan meniup. Dehem. Demikian pula Imam Tabarani meriwayatkan hadis di dalam kitabnya Al-Mu'jam As-Saghir daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang rumahnya di Syi'ib Bani Haram. Jadi masjid namanya Masjid Bani Haram. Rumahnya Sayyidina Jabir. Jabir meriwayatkan hadis 1440 hadis, banyak ribuan. Kata Sayyidina Jabir, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mesem dalam salat. Kata Nabi, la yaqta'u salata al-kathru walakin yaqta'uha al-qahqahatu. Salat tidak putus disebabkan mesem. Yang bisa memutuskan salat tertawa. Tertawa cekikikan, terbahak-bahak. Ketawa bisa mengeluarkan 2 huruf. Begitu, 2 huruf. Lihat aja kalau ente nulis di WA grup, cekik, 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 begitu. Kan ada yang kayak begitu tuh. Penulisnya WKWK, begitu, 2 huruf. Tuh begitu. Begitu. Ada haha, begitu. Itu 2 huruf. Bila dehem mengeluarkan 2 huruf itu senada dengan ketawa, senada dengan meniup, maka dehem bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat. Jadi singkatnya saudara, ketika ditanya bagaimana kalau lagi sholat dehem, maka jawabannya ketika ditanya batal atau tidak, jawabannya tergantung. Begitu, tergantung. Bila mana orang itu sholat lalu kemudian dehem karena tidak bisa baca Fatihah tanpa dehem, maka sholatnya tidak batal. Bila mana orang sholat dehem, dehemnya dikarenakan baca tasyahud akhir, enggak bisa kecuali harus dehem, maka tidak batal. Bila mana orang sholat dehem, tanpa dehem baca sholawat enggak bisa. Sholat yang wajib, Allahumma sholli ala Muhammad, yang wajib segitu doang. Kalau Ibrahim bakal batal, karena itu sempurna, bukan wajib, sunat. Bakal batal. Dilihat, bila mana orang dehem
pada salam, karena salam nggak bisa yang pertama tanpa dehem, maka sholatnya tidak batal. Namun bila mana orang sholat dehem karena baca surat, maka surat sesudah Fatihah maksudnya, sholat bila keluar 2 huruf maka sholatnya batal. Bila mana orang dehem dalam sholat karena baca doa kunut enggak jalan, Allahumma hdina fi man hadait. Nah ini bila 2 huruf keluar batal. Begitu kunut. Begitu juga enggak bisa kencang bacanya. Kalau pelan bisa baca Fatihah pelan. Tapi kalau pengen kencang kudu dehem, dan kencang itu bukan wajib, sunat. Maka sholatnya bisa batal. Bisa batal. Tuh begitu. Oleh karena Fathul Muin menyatakan walau zoharo, bahasanya begitu, fi tanah nuhin pakai lau, yakni pakai segat ghayah. Ghayah sekalipun, jadi sekalipun ngomong 2 huruf itu terjadinya bukan pada bicara normal, pada dehem, bisa batal sholat. Oleh karena sekalipun, berarti kalau ada ghayah, ghayah itu tadullu alal khilaf fil hukmi. Bila ada ghayah dalam kitab fikih, itu pertama, kalau bukan li ta'mimil hukmi, bukan untuk mengeneralisir hukum, pastikan ghayah itu tadullu alal khilaf, ada perbedaan pandangan ulama. Yang mu'tamad dehem bila mengeluarkan 2 huruf dan bukan pada bacaan yang wajib, sholatnya jadi batal. Timbul pertanyaan, apakah ada pendapat yang mengata bahwa dehem itu bukan kategori kalam yang disebut binutqin, bukan kalam? Begitu. Bila kemudian itu ditanya adakah khilaf karena bahasanya pakai lau, di sini akan ada khilaf. Ada qaul dhaif yang mengata bahwa dehem tidak membatalkan sholat. Alasannya karena dehem tidak masuk kategori kalam. Dehem. Sebab kalam di dalam teori gramatikal bahasa Arab, al-kalamu huwal lafzu. Jadi harus malfuz. Begitu. Dan juga harus mufid, harus murakkab, harus wadah. Dan dehem tidak kategori kalam. Oleh karena itu Imam Romli sebagai ulama besar madhab Syafi'i dari tokoh-tokoh Mesir, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, demikian juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam mensyarahi Minhajut Talibin Imam Nawawi yang namanya Kanzur Raghibin, mengata dehem tidak membatalkan sholat. Tapi dhaif. Fathul Muin lebih cenderung pendapat Ibnu Hajar karena guru besar beliau adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka ada qaul dhaif, dehem tidak membatalkan sholat. Imam Romli jelaskan itu, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam Kanzur Raghibin jelaskan itu, tapi dhaif pendapat. Tapi ada yang mu'tamad, dehem itu bila pada bukan bacaan yang wajib dapat membatalkan sholat jika keluar dua huruf. Bagaimana kalau bukan dehem, kayak batuk? Begitu, batuk.
Ya, au dhahara fi nahwihi, termasuk membatalkan sholat bila mana ada dua huruf yang keluar pada semacam dehem, bukan dehem doang, dehem dan semacamnya. Mana semacamnya? Batuk. Bagaimana kalau orang sholat itu batuk? Batuk. Maka jawabannya, bila mana orang itu sholat lalu batuk dalam sholatnya, dan batuk itu mengeluarkan dua huruf, maka dapat membatalkan sholat, kecuali penyakit yang terus menerus. Tuh udah langsung batuk aja kalau udah ngomong batuk. Emang kadang begitu orang itu ya, kita rada repot kadang. Apa namanya? Oh, contoh. Oh iya, bagus juga kalau ada contohnya. Begitu. Maka bila orang itu batuk dalam sholat, dan batuknya bukan terus menerus, artinya udah ditahan, enggak kuat juga, pengennya kagak batuk, tapi ditahan susah, kudu batuk juga. Kalau memang kayak begitu, uzur namanya. Tapi kalau tidak, kalau bisa ditahan lalu dibatukin juga, padahal ditahan masih bisa, baru batuk itu membatalkan sholat. Wabukai, nangis, lagi sholat nangis, begitu, lagi sholat, pas sujud nangis, orang terkagum-kagum. Ngapa dia nangis? Luar biasa dia khusyuknya. Bukan, kumisnya kejepit balik, jadi nyepit, ditarik tuh perih dia, jadi nangis. Apanya sekali? Iya, sholatnya dibalik. Iya, jepit tuh kan, balik tuh bambu digeprek-geprek itu ya. Benar nggak? Begitu. Nangis dia. Maka kalau nangis membatalkan sholat jika keluar dua huruf. Nangis, ada nangis, ada sedih. Kalau sedih tidak ada huruf yang keluar, cuman air matanya ngalir, itu namanya sedih. Itu mah enggak batal. Begitu. Tapi kalau nangis, udah nangis aja sekali. Gitu. Jadi kalau nangis batal, walaupun ingat akhirat, ingat dosa, enggak ngaruh. Mau ingat dosa ke? Kalau nangis keluar dua huruf membatalkan sholat. Apatah lagi nangis karena kakinya diinjak temennya, mana gemuk gede. Begitu, ada aja temennya. Biar kata udah tua juga kadang sholat itu masih kayak bocah mainin. Itu banyak tuh di TikTok begitu tuh. Begitu, iseng banget. Begitu. Sholatnya pakai kakinya lagi sujud, nyundul-nyundul burung temennya lagi telurnya. Ada aja. Begitu. Macam-macam orang sholat. Begitu. Mainan bocah. Iya. Begitu. Yang tua tuh dulunya pernah dia bocah, wa itasin bangkis guancering, begitu. Bila keluar dua huruf, padahal dia udah ditahan, enggak ditahan mah bisa, ini mah enggak sengaja, maka kemudian batal dia sholat. Tertawa apalagi, kata Nabi, walakin yaqtauhal gah-gahat, tetapi memutuskan sholat oleh tertawa. Jadi dehem, tertawa, nangis, merintih sama. Merintih itu bakal keluar huruf. Aduh, begitu pakai aduh, begitu, itu membatalkan sholat. Begitu, membatalkan. Ingetin tuh. Dalilnya tadi,
lagi meniup saja, meniup, walaupun dari hidung, ada yang nyangkut, pakai hidung, kan bisa aja terjadi begitu, batal. Wong Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang makamnya di Taif. Ibnu Abbas sebagaimana hadisnya di dalam Sunanul Baihaqi, bagaimana orang ini niup? Kata Ibnu Abbas, yukhsha an yakuna kalaman. Itu masuk kategori kalam. Artinya membatalkan sholat. Begitu. Ibnu Abbas itu fatwa. Begitu. Begitu. Yang tidak membatalkan sholat bila dehem itu pada bacaan yang wajib. Bagaimana kalau bukan bacaan yang wajib? Wa kharaja biqauli li ghairi ta'adzuri qira'atin wajibatin ma idza dhahara harfani fi tanahnuhin li ta'adzuri qira'atin masnunatin. Lain hukum ketika ucapan Fathul Muin bukan pada bacaan yang wajib. Begitu bagi selain udzur bacaan yang wajib. Bagaimana kalau bacaan yang wajib? Enggak batal. Bagaimana kalau bacaan itu sunat? Bila mana keluar dua huruf pada dehem karena kesulitan untuk membaca bacaan sunat. Bacaan sunat banyak. Surat, doa kunut, termasuk sunat menjaharkan bacaan Fatihah. Bila pada bacaan sunat bukan yang wajib, maka fatabatulu, sholat jadi batal. Singkatnya, dehem bisa membatalkan sholat bila keluar dua huruf pada bacaan sunat. Tapi bila pada bacaan wajib keluar dua huruf tidak batal. Ini dehem, nangis dan seterusnya. Nah, ini bisa kita fahami. Begitu. Begitu. Begitu ada orang dagangnya rugi, ditipu, udah transfer, bohong, nangis, batal. Nggak ada yang lihat, mau ada yang lihat ke mau kakak. Kalau dia nangis, batal. Begitu. 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 Mau nangisnya nyalon RT kagak jadi ke. Pokoknya kalau nangis mah batal. Tertawa batal. Begitu. Begitu. Kecuali kayak orang latah lain, tak terkendali dia. Lain cerita dia. Begitu. Bagaimana orang lagi puasa? Ini puasa nih. Puasa itu ada reak yang nyangkut banget di tenggorokan. Begitu. Reak. Ini kalau kagak dikeluarin bakalan puasanya batal. Bagaimana? Kata Imam Zarkasi dalam penelitian beliau, wa bahasa Zarkasi, Imam Zarkasi mengadakan penelitian boleh saja orang yang lagi puasa dehem untuk mengeluarkan reak yang bisa membatalkan sholat, begitu, membatalkan puasa. Kata Ibnu Hajar, bila Imam Zarkasi mengata begitu, maka kesamaan hukumnya boleh saja orang yang enggak puasa pun ada reak. Kalau enggak diludah direakin, maka kemudian bisa membatalkan direakin aja. Enggak apa-apa. Begitu. Bila bakal membatalkan sholat. Reak bagaimana? Bila udah keluar di huruf H itu huruf luar, kho dalam, maka batasannya di mana dia posisinya? Bila pada batasan huruf H, maka dikeluarin biar enggak, walaupun
Umpamanya kalau di kha namanya hada batin. Begitu. Jadi bagaimana ada reak yang nyangkut banget ini? Keluarin apa enggak? Dilihat. Kalau masih di dalam, enggak usah. Begitu. Tapi kalau udah di luar, nyangkut banget, keluarin. Uzur. Begitu. Kalau memang tidak mungkin mengeluarkan reak itu kecuali dengan dehem. Persoalannya dalam berjamaah. Bagaimana kalau kita jadi makmum, imam dehem? Kan masalah nih. Kitanya jadi makmum. Mana imam kita itu? Dehem, imamnya. Ini kita batalin sholat langsung mufarokoh atau kagak ini? Karena dehem itu kalau keluar 2 huruf, mana bukan pada bacaan Fatihah lagi, bacaan surat dehemnya. Begitu. Ini kita jadi makmum kudu dibatalin apa kagak sholatnya? Artinya kudu mufarokoh apa kagak kita? Kata kitab kita, walau tanah-naha imamu, andai ada imam sholat, lalu saat sholat pada bacaan surat dia dehem, keluarlah 2 huruf, maka kita makmum aturan agamanya tidak wajib mufarokoh. Enggak usah. Kenapa tidak wajib mufarokoh? Karena imam sudah berupaya jangan-jangan husnudzon kita untuk menjaga sholatnya jangan ampe batal. Udah berupaya. Karena itu, karena dia udah berupaya, asalnya baqa'us sholati ala sihhatiha. Sholat itu masih sah. Karena itu enggak perlu mufarokoh, enggak perlu makmum. Termasuk ada imam garuk-garuk. Apa kita mufarokoh tuh imam garuk-garuk? Husnudzon, imam itu tahu bahwa garuk-garuk itu kalau bukan harokat khafifah, kalau garuk begini bisa membatalkan sholat kalau lebih dari 2 kali. Itu asalnya. Kalau imam sampai garuk-garuk berarti udah kagak ketahan sholatnya. Begitu. Tapi kata kita model kayak begitu ngaji juga kagak. Tuh. Ada aja muncul di otak. Kan begitu. Gitu. Kita lawan lagi di hati. Enggak, kayaknya sih dia udah ngaji. Walaupun dia enggak pegang buku, jiping. Dia kan ngaji juga itu, begitu. Ya. Kalau kita husnudzonnya begitu, enggak usah mufarokoh. Imam itu pastikan udah kagak ketahan. Tapi jangan tanya habis salamnya. Mam, gue mau nanya, lu garuk-garuk itu ketahan apa enggak? Ya sebetulnya enggak gatal banget sih. Ya. Itu wassalam. Sholat kita kudu apa? Lah ulang kalau begitu. Jangan nanya. Jangan. Iya begitu. Ada orang sholat, ya kan? Kakinya kagak dilipat waktu sujud, ya kan? Kakinya begini, enggak begini jarinya. Ini bagaimana? Husnudzon aja. Tuh imam cantengan. Gitu aja. Ya. Kalau orang cantengan dipaksa, lah dia bakal dosa sholatnya, bisa nangis cantengan. Tapi jangan periksa kaki. Begitu. Kalau mam cantengan, kagak. Kakimu sakit, kagak. Ya wassalam. Begitu sholat. Ini materi kita. Enggak wajib mufarokoh. Artinya yang bagus terus jadi Kenapa? Karena secara zahir imam sudah berupaya menghindari hal yang dapat membatalkan sholat.
Tapi kata Fathul Mu'in, na'am, indallat qarinatu halihi. Kalau memang ada tanda-tanda yang nyata bahwa imam ini nggak uzur, nggak kayaknya dia. Gua tahu nggak cantengan. Sebelum sholat gua udah tanya, kakimu cantengan kagak? Sakit kagak? Lalu kemudian dia sholat, kakinya kagak dilipat, iya wajib. Kalau tanda-tandanya tuh begitu. Tuh tanda udah belum tuh ngaji nih ya? Tuh begitu tuh. Bagaimana kalau ada orang batuk terus menerus? Kata Fathul Mu'in, walau ibtuliya saksun binawi su'alin daib. Andai ada orang kena penyakit batuk, terus aja batuk, enggak berhenti-berhenti batuk, maka kemudian itu saudara, artinya batuk terus menerus tuh udah ditahan masih keluar juga, termasuk kagak ada waktu untuk kita sholat enggak batuk. Ini batuk mulu. Kalau kita batuk mulu, kata kita biasanya kalau di jam 1 berhenti ibadah dohor tuh. Nah kalau begitu Anda jangan sholat jam 12, jam 1 sholat Anda. Kalau memang ada waktu bisa cukup sholat tanpa batuk. Jangan ngejar awal waktu yang bakal jadi orang jam 1 juga bisa begitu. Jangan, hidup itu nggak kayak begitu. Kayak kita di jalan tol lagi nyupir begitu, dengar adzan pakai berhenti aja. Itu penumpang banyak, entar dulu, Allah ini ya, nggak usah begitu. Ini bakal tabrak-tabrakan ini semuanya, kacau. Nggak usah kayak gitu. Udah jam 1 nyampe rest area jam 1. Kalau kita memang ada memungkinkan waktu untuk kita sholat tanpa batuk, maka kita sholatnya jam 1. Ini makanya nggak mungkin. Ini batuk terus menerus ini. Kalau memang kayak begitu, kata Imam Ibnu Hajar, itu mah dimaafin. Yang kayak begitu darurat, dan sholat enggak perlu diqodok, enggak perlu i'ad, andai sembuh begitu. Inilah berkenaan tentang hukum dehem, hukum batuk, hukum nangis, hukum bangkis, begitu hukum tertawa, hukum merintih. Kurang lebih demikian kajian kita. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi yang di luar 11. Baik Pak.